Kuliah di luar negeri dengan beasiswa menjadi cita-cita banyak orang, termasuk saya pada zaman dahulu. Sehingga banyak orang yang menjadi pemburu beasiswa. Dan apakah kalian juga pemburu beasiswa? Tenang, aku pernah merasakan seperti kalian. Nah, berbagai dokumen harus kita persiapkan untuk aplikasi beasiswa, di mana salah satunya ada motivation letter. Motivation letter adalah surat cinta kita kepada reviewer beasiswa yang menjadi salah satu kunci utama memenangkan beasiswa. Dan kalian bertanya, bagaimana cara menulis motivation letter yang sangat luar biasa? Mengetahui struktur motivation letter dan tahu berbagai jurus jitu untuk menulis motivation letter tentunya sangat penting bagi kita sebagai seorang pemburu beasiswa. Apakah kita harus menulis seperti ini? My name is Nicky, I come from Malang, I am 26 years old, I'm old already, I am graduated from blah blah university with a good GPA, I win a lot of awards during my bachelor study, I am currently seeking for scholarship to study abroad. Jika kalian menulis seperti ini, maka reviewer beasiswa tidak akan tertarik dan langsung men-skip motivation letter kalian. Di video ini aku bakalan sharing cara jurus jitu untuk menulis motivation letter yang luar biasa dan bisa tembus berbagai macam beasiswa. Nah, apakah kalian mau template motivation letter yang aku gunakan untuk apply dan sudah terbukti diterima di 2 beasiswa AIDS? Kalian subscribe dulu, kalian like, dan kalian tonton video ini sampai habis. Nah, setelah itu kalian komen, mau nanti aku bakalan balas komenan kalian. Nah, jangan skip video ini karena kita bakalan belajar secara runtut. Mari kita mulai dari mengetahui apa itu motivation letter, kemudian kita mengetahui proses membuat motivation letter, dan kita mengetahui struktur dari motivation letter, dan juga yang terakhir ada apa yang harus kalian lakukan dalam membuat motivation letter, serta apa yang harus kalian hindari dalam membuat motivation letter. Langsung aja, mari kita menulis. Nah, sekarang mari kita mulai dengan apa itu motivation letter. Nah, seperti yang sudah aku bilang bahwa motivation letter adalah surat cinta dan menjadi dokumen kunci dalam aplikasi beasiswa. Nah, di sini motivation letter merupakan sebuah surat yang akan kita gunakan untuk meyakinkan penyeleksi beasiswa bahwa kita sangat berniat, berminat, dan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan sebuah beasiswa itu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu motivation letter, kita akan mencoba mengetahui bagaimana sih proses membuat motivation letter. Nah, kita mulai dengan proses yang pertama, yaitu membuat kerangka dan draft kasar kalian. Di sini kalian tidak harus menulis secara langsung motivation letter kalian. Akan menjadi lebih bagus kalau kalian bisa membuat kerangka. Nah, apa aja yang mau kalian tulis secara kasar? Saya mau menceritakan prestasi saya ini, saya mau menceritakan bahwa saya lulusan terbaik dengan IPK sekian, saya pengen menceritakan bahwa saya punya pengalaman ini, dan saya pengen menceritakan bahwa setelah lulus di masa depan aku pengen jadi seperti ini. Jadi kalian buat draft kasar kalian dan kerangka motivation letter kalian. Nah, setelah itu step yang kedua, mari kita membuat moodlet dan finalisasi moodlet kita. Nah, kita mulai ketik nih dari kerangka dan draft kasar yang tentunya nanti akan memudahkan kita dalam menulis motivation letter kita. Kita mulai start menulis motivation letter kita. Kita mulai paragraf per paragraf, bait per bait, yang tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kita finalisasi motivation letter kita dan kita sudah yakin bahwa motivation letter ini sudah baik dan sudah bagus, nah, jangan puas sampai di situ saja. Kita harus melakukan suatu hal yang sangat penting, yaitu proofread ke orang lain. Nah, kita merequest orang lain seperti awardee beasiswa yang mau kita apply, nah, untuk proofread atau untuk membaca motivation letter yang kita buat dan memberikan saran dan kritik dari mereka. Nah, tentunya motivation letter kita yang sudah kita buat tentunya tidak akan pernah sempurna. Jadi kita harus proofread ke beberapa orang dan kita akan mengeditnya
yaitu di step yang terakhir kita harus merevisi hasil proofread dari orang lain. Nah, kita masukin hal-hal yang sesuai dengan saran dan kritik para awardee beasiswa tersebut gitu. Nah, setelah kita mengetahui proses membuat motivation letter, kita bakalan start untuk membuat draft kasar motivation letter kalian. Nah, untuk membuat draft kasar motivation letter kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk pertanyaan pertama, who are you? Dan mengapa mereka harus mengenal Anda? Who are you? Siapakah kamu? Lulusan dari mana? Prestasimu apa? IP kamu berapa? Nah, di situ kalian harus bisa menjawab pertanyaan pertama ini. Ini kita buat kerangka ya, draft kasar dan kerangka kita dulu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke nomor 2. Pertanyaan yang kedua adalah what is the best thing you do at this time? Apa hal yang terbaik yang kamu lakukan di saat ini? Apakah kalian sedang aktif di dalam sebuah organisasi? Apakah kalian sedang aktif menjalankan sebuah komunitas dengan proyek-proyek sosialnya yang memberikan impact kepada komunitas ataupun society ataupun lingkungan yang ada di Indonesia? Nah, hal-hal itu harus kalian rincikan secara runtut seperti itu. Setelah pertanyaan kedua, kita bakalan ke pertanyaan ketiga, yaitu apa topik penelitian yang sedang kamu dalami atau kamu minati? Bukan dalami tetapi kamu minati. Apa topik penelitian yang kamu sukai dan berikan alasannya. Misalkan nih, aku suka IoT. Nah, dengan IoT aku bisa membuat sebuah alat yang bisa useful for the society, sangat berguna untuk masyarakat gitu, dengan integrasi antara hardware dan software dan sensor dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Kenapa mereka harus memilih kalian? Buatlah sebuah pembeda antara kalian dengan kandidat-kandidat yang lain. Nah, kalian di sini bisa menyebutkan bahwa saya juara satu di lomba pidato sekota Malang. Nah, saya menjadi best young innovator teknologi di Future Leader Congress. Di sebuah event internasional saya menjadi delegasi. Nah, saya mempresentasikan sebuah artikel ilmiah di konferensi internasional. Saya mempublikasi sebuah conference paper. Nah, kalian sebutkan prestasi-prestasi kalian yang menjadikan kalian beda dengan menjadi pembeda kalian dengan kandidat-kandidat yang lain. Nah, dan pertanyaan yang terakhir, kenapa mereka harus memilih kalian? Nah, kalian harus memberikan alasan yang kuat. Kenapa sih? Apa yang ada dalam diri kalian? Apa potensi kalian? Apa masa depan? Apa rencana masa depan kalian? Dan kenapa mereka? Berikanlah sebuah alasan kenapa mereka penyeleksi beasiswa harus memilih kalian, tidak memilih kandidat yang lain. Nah, dengan draft kasar ini kita akan lebih mudah dalam menyusun motivation letter yang akan kita lakukan setelah ini tentunya. Nah, di sini langsung aja kita mulai start untuk menulis motivation letter. Nah, bagiku dan apa yang para awardee dulu ajarkan kepadaku, motivation letter itu aku bagi menjadi 4 bagian, 4 paragraf. Langsung aja kita sebut 4 paragraf. Di paragraf pertama, kalian harus memperkenalkan diri Anda. Di paragraf kedua, apa yang sedang kamu lakukan saat ini dan apa impactfulnya terhadap society atau masyarakat dan juga terhadap diri kamu sendiri. Yang ketiga adalah bagian penting dari universitas dan program studi. Jadi alasan kenapa kalian memilih universitas, program studi dan juga beasiswa ini. Alasannya apa? Kalian harus sebutkan itu. Nah, untuk paragraf yang terakhir, di sini kalian harus menceritakan tentang rencana masa depanmu nanti setelah kalian lulus dari program studi universitas ataupun beasiswa ini. Misalkan aku pengen buat startup nih, aku pengen jadi peneliti nih di universitas nih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langsung aja kita bakalan mencoba untuk start menulis motivation letter. Nah, aku di sini sudah mempunyai sebuah contoh motivation letter yang dulu aku gunakan untuk apply beasiswa. Nah, langsung aja nih kita lihat nih ada template motivation letter yang aku buat ketika aku
apply beasiswa dulu. Nah, di paragraf pertama kalian harus ingat, kalian harus memperkenalkan diri dengan sangat luar biasa. Nah, di sini aku memperkenalkan diri bahwa aku sudah I already spent most of my teenage life. Aku sudah melewatkan banyak masa mudaku sebagai seorang founder, ketua, dan juga anggota dari beberapa organisasi yang membantuku untuk meningkatkan soft skillku seperti kepemimpinan, public speaking, teaching skill, also to be a person who thinks critically on social and environmental conditions gitu. Kalian juga bisa sebutin loh di sini, kalian bisa tambahin bahwa organisasinya apa nih contohnya nih. Nah, aku ketua di organisasi ini gitu. Nah, aku sebagai founder di organisasi ini seperti itu. Nah, setelah itu, aku lulus sebagai wisudawan terbaik dengan cum laude dari Electronics Engineering Major State Polytechnic of Malang dengan IPK sekian, yang merupakan Polytechnic University terbaik kedua di negaraku, di Indonesia. Nah, kita harus menggunakan sebuah kalimat yang sangat luar biasa seperti ini gitu, biar penyeleksi beasiswanya tertarik. Nah, ini adalah contoh untuk paragraf pertama ya. Kalian bisa coba memulai menulis sambil nonton video ini. Nah, selanjutnya adalah paragraf yang kedua. Di sini kita bisa menceritakan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, hal-hal menarik dan impact apa yang diberi dari kegiatan yang sekarang dan yang diberikan kepada kita dan juga diberikan kepada masyarakat. Langsung aja. Nah, in addition to my academic activities, selain aktivitas akademikku di sekolah, aku juga mau mendapatkan rekor non-akademik yang sangat luar biasa. Nah, untuk membuat balance antara non-akademik dan juga pengalaman akademik. Nah, itu balance between non-academics dan academics experience. Dengan berpartisipasi di beberapa international and national conferences abroad and also in my country, dan menjadi juara. Contohnya, misalkan aku bercerita di sini, being awarded as Best Young Innovator Technology in Future Leader Congress, I have an understanding. Nah, impactnya ini ke aku menceritakan bahwa aku mempunyai pengalaman atau mempunyai pemahaman bagaimana tinggal dan juga belajar di dunia internasional. Nah, the fact that I had traveled to 3 different countries and plethora of cities in Indonesia alone during my life helped me. Dengan fakta bahwa aku sudah traveling ke beberapa negara dan juga banyak kota di Indonesia, menolongku untuk menjadi seseorang yang independen atau seseorang yang mandiri dan juga pekerja keras. Nah, di saat ini aku menceritakan kegiatanku saat ini. Saat ini aku sudah memulai sebuah bisnis kecil menjual komponen elektronik dan membuat sebuah online course platform untuk engineer dan microcontroller programming service bernama ini, gitu, Elko Academy ya. Ini startupku dulu. Nah, instead of starting my little business, selain aku memulai bisnis kecilku, aku juga membuat sebuah komunitas yang memfokuskan diri di bidang social services for the community to support, untuk mensupport sustainable development goals. Nah, nama komunitasnya itu Laskar Pejuang Harapan. Nah, kalian bisa ceritain proyek sosial apa yang sudah kalian lakukan dengan komunitas ini dan dampaknya apa ke masyarakat, seperti itu. Nah, saya percaya dengan banyak sekali pengalaman yang saya miliki, ini akan memberikan menjadi pembeda antara saya dan juga kandidat-kandidat yang lainnya. Tentunya saya pengen menjadi yang terbaik dari kandidat-kandidat yang lain, seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung ke paragraf ketiga ya. Nah, di sini kita harus memberikan sebuah alasan kenapa kita memilih program studi universitas ataupun beasiswa itu. Nah, ini contohnya. I have chosen this program setelah saya secara hati-hati melihat kurikulumnya yang sangat related ke mata kuliah di sarjanaku. Nah,
aku menyimpulkan bahwa program ini cocok sekali denganku, dengan karir, dengan tujuan karirku, dan aku menemukan passionku di program ini. Yang paling penting adalah Master of Something program akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa kepada masyarakat di masa depan, dan membawaku untuk bisa meraih and bring me to my dream to create impactful technology for society. I believe if I take this master, I could learn the latest issue. Also, we learn the brand new technology which were not taught at any university in my country. Nah, saya yakin, I'm sure, setelah saya menyelesaikan master ini, saya akan bisa untuk masuk ke dunia dengan pengetahuan yang baru, dengan kepercayaan diri, dan dengan pengalaman. Dibentuk dengan pemahaman yang sangat kuat dari akademik dan juga practical principle atau praktek gitulah ya. Nah, aku bisa meraih, I can create my future career. Aku bisa membuat rencana masa depan. Kita koreksi aja ya. I can reach my future career. Nah, gitu. Saya bisa meraih karir masa depanku. Nah, setelah itu di paragraf yang terakhir kita menciptakan rencana kita setelah lulus ya. Setelah seperti yang aku bilang. Nah, masa depanku, keinginan masa depanku, selain menjadi engineer, aku juga pengen berkontribusi untuk memecahkan banyak masalah di bidang ini dan menjadi the next inventor in terms of technology di Indonesia. Nah, aku dan komunitasku akan mencoba sebisa mungkin. Me and my community will try as much as we can, and we will work harder than before for helping Indonesian citizens to get a better life and future with the newest technology. For example, that I already created. We'll build a new society which is free from waste problem, also with new farming method in the center of the city, with creating a new innovative technology. Jadi bla 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 lah ya, kalian ceritain apa yang mau kalian bangun gitu. Nah, selain itu aku juga pengen menjadi peneliti. I would like to be a researcher in green technology field with industrial automation, Internet of Things, dan bla bla bla, dan menjadi bagian untuk memecahkan masalah di lingkungan dengan teknologi, dengan startupku, nah, di Indonesia seperti itu. Nah, itu untuk paragraf keempat. Nah, begitulah menulis motivation letter. Nah, ini adalah paragraf-paragraf dari motivation letter yang dulu aku gunakan untuk apply beasiswa. Nah, selanjutnya di sini selain kita bisa menulis motivation letter, nah di sini kita harus tahu hal apa saja yang harus ada di motivation letter yang akan menjadi jurus yang sangat luar biasa dalam motivation letter. Yang pertama, kita harus memposisikan diri bahwa kita akan menjadi problem solver. Nah, ceritakan bahwa di masa depan setelah lulus aku akan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, dengan ilmu yang aku dapat dari beasiswa dan master ini. Nah, nomor 2, jual diri kalian dengan baik dan benar. Tulis kalimat yang menguatkan, yang menerangkan bahwa kalian sangat-sangatlah layak menjadi awardee dengan kemampuan dan prestasi kalian. Nah, yang ketiga, kalau bisa kalian sebisa mungkin menggunakan data. Nah, ada masalah ini nih dengan jumlah sekian nih. Nah, atau masalah yang kamu jadi sesuai dengan jurusan yang kalian ambil, kalian coba ambil data berapa jumlahnya gitu. Nah, ini menjadi masalah sehingga aku harus memecahkan dengan cara aku ambil master ini dan dapat beasiswa ini. Nah, yang terakhir, ceritakan dirimu atau masalah yang kamu hadapi secara jujur dan sangat-sangat menarik. Nah, seperti contoh yang aku berikan tadi. Nah, selain ada jurus itunya, nah ada 9 hal yang harus kalian hindari dalam menulis motivation letter.
Yang pertama adalah begging. Jangan pernah mengemis, jangan pernah pesimis, dan jangan pernah memohon-mohon dan meminta-minta untuk mendapatkan posisi itu. Seperti contohnya, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, tinggal di desa terpencil yang ada di Indonesia. Jangan lakukan itu. Yang kedua, kurang spesifik. Misal setelah studi saya ingin berkontribusi untuk bangsa, untuk Indonesia. Kontribusi seperti apa? Kalian harus jelaskan gitu. Ketiga, menulis terlalu banyak dan tidak penting, seperti menulis pengalaman kalian ketika SD yang tidak ada sama sekali relasinya dengan beasiswa atau dengan keilmuan yang akan kalian dalami selama studi lanjut kalian. Yang keempat, mencantumkan hal-hal yang tidak memiliki korelasi dengan apa yang mau kita pelajari gitu. Yang kelima, tidak menjual dan mencantumkan hal-hal yang kurang menjual gitu. Prestasi tapi kurang menjual gitu, kayak gitu. Yang keenam, basic error nih. Ini basic error nih yang notabene yang aku pernah lihat di banyak anak yang jadi pemburu beasiswa dan coba menulis motivation letter. Yang pertama, ceritanya muter-muter. Contohnya, ketika kalian bercerita masa depan, kalian balik lagi ke masa lalu. Ngapain? Kalian cerita masa depan, kalian bayangin aja terus masa depan kalian akan seperti apa, akan membacakan masalah seperti apa. Dan juga ini hal yang paling penting, grammatical error. Kalian harus perhatikan grammar kalian. Yang ketujuh, tidak proofread ke orang lain. Jangan sekali-kali kalian buat motivation letter langsung submit. Kalian harus bisa proofread ke orang lain, apalagi awardee dari beasiswa itu. Yang ke-8, membuat satu template untuk semua beasiswa atau semua aplikasi, karena berbeda jurusan tentunya alasan pemilihan dari program studi dari universitas dan juga dari negara tentunya berbeda-beda. Yang terakhir, memberikan pujian yang tidak cantik untuk kampus ataupun beasiswa itu. Contohnya, kampus Anda adalah kampus terbaik dunia. Kita udah tahu, misalkan kita apply ke Politecnico di Milano, kampus Anda adalah kampus terbaik dunia. Kita udah tahu rankingnya adalah top di dunia. Kayak gitu. Jangan membuat kalimat-kalimat yang seperti ini gitu, teman-teman. Mungkin itu aja untuk PodMe di motivation letter kali ini. Semoga kalian dengan video ini bisa menyusun motivation letter kalian dan bisa melihat video sampai akhir, ikut secara runtut menyusun motivation letter kalian bareng-bareng aku. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian mau motivation letter template-nya secara gratis, kalian bisa sebenarnya kalian bisa pause, tapi kalau kalian subscribe dan kalian komen, di sini aku akan balas dan aku mau kirimkan semua dokumen yang aku gunakan. Ada recommendation letter, ada personal statement, ada motivation letter, CV ku, dan macam-macam dokumen. Aku bakalan kirimkan ke kalian secara gratis. Tapi jangan lupa subscribe dan juga komen juga like videonya. Terima kasih udah mampir di channelku, dan kita bakalan ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Ciao.